Selamat datang di Arsipedia ID. Tidak semua jenis ikan hias cocok untuk dipelihara anak-anak. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang cocok untuk dipelihara anak-anak. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan cupang. Ikan cupang adalah daftar teratas ikan yang paling disukai anak-anak. Tak hanya sebagai peliharaan, cupang juga dijadikan sebagai aduan. Ikan cupang memiliki nama latin Betta splendens atau betta fish ordo Perciformes, family Ospronymidae, subfamily Macropodocinae, dan dari genus Betta. Betta fish dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama adalah ikan cupang hias, kedua ikan cupang aduan, dan terakhir ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Ikan cupang aduan memiliki bentuk yang tegas dan sirip yang tidak terlalu panjang. Sedangkan ikan cupang liar memiliki warna yang tidak secerah cupang peliharaan. Ikan cupang memiliki karakter sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Populasi cupang menyebar pesat di Asia, khususnya Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, ikan cupang mulai dikenal pada era 1960-an sampai 1970-an. Awalnya, ikan ini merupakan ikan liar yang biasa dijumpai di sungai, rawa, dan juga sawah. Para penduduk Thailand kemudian menangkap ikan-ikan ini dan dijadikan sebagai ikan petarung. Beberapa jenis cupang yang terkenal diantaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Betta fish memiliki bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jika dilihat lagi, ciri khas ikan cupang adalah kemampuannya bernapas dengan jalan mengambil oksigen langsung dari udara. Kemampuan ini diperoleh karena adanya pernapasan labirin yang terletak di dalam rongga insang sebelah atas. Betta fish berkembang biak dengan cara hamil lalu bertelur. Ciri khas yang menonjol saat ikan cupang hamil adanya garis putih dan titik putih yang terlihat pada bagian perut. Pergantian air, membersihkan wadah secara rutin, memberinya makan dengan kutu air, pelet, udang, dan penambahan daun jati akan menambah masa hidup dari ikan cupang. Kedua, ikan lemon. Jika membutuhkan penghuni ikan dengan warna yang menyala, ikan lemon adalah pilihannya, terutama bagi peliharaan anak-anak. Yellow lap cichlid adalah salah satu spesies muna yang paling damai dan juga jinak. Ikan lemon berasal dari perairan Danau Malawi, danau paling selatan di Afrika Timur, dan danau terbesar ke-9 di dunia. Ikan lemon tumbuh subur di perairan yang lebih besar, bersarang di perairan yang dalam dan berbatu, serta berarus lebih tenang. Sama seperti namanya, ikan lemon memanglah ikan yang memiliki warna cerah menyala layaknya warna buah lemon. Ikan lemon atau yellow lap cichlid mudah dipelihara bahkan oleh pemula. Secara karakter, ikan lemon tergolong semi-agresif dan tidak teritorial. Mereka adalah tambahan yang bagus untuk tangki akuarium. Mereka sangat fleksibel di segala kondisi dan mudah beradaptasi dengan semua jenis cichlid. Meskipun karakter mereka ramah, ikan lemon tidak pemalu ataupun gugup. Mereka dapat beradaptasi dengan spesies yang lebih agresif atau lebih besar dari ukuran mereka sendiri. Walau di sekujur tubuhnya berwarna kuning menyala, tapi jika dilihat lebih detail, sirip punggung, perut, dan ekor berwarna hitam pekat. Pada bagian tepi sirip punggung memiliki warna pita kuning.
Baik jantan maupun betina memiliki warna hitam pada siripnya. Namun warna hitam jantan seringkali lebih hitam pekat daripada warna hitam pada betina. Jantan dominan memiliki warna hitam pekat dan kuning paling terang. Ukuran rata-rata ikan lemon di alam liar adalah 3,2 inci dengan kemampuan untuk tumbuh hingga 4 inci di akuarium dan tangki yang terawat baik. Tangki besar berarus sedang dengan substrat halus sebagai dasarnya adalah habitat yang pas untuk ikan ini. Kualitas air harus dipertahankan pada pH di kisaran 7,2 hingga 8 dengan suhu akuarium antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Secara alami, ikan lemon adalah karnivor. Meskipun di akuarium akan lebih baik untuk memberi mereka makanan udang atau cacing darat. Angelfish dan tiger barbs adalah pilihan yang bagus sebagai teman satu akuarium lemonfish. Ketiga, Chinese Algae Eater. Chinese Algae Eater terkenal sebagai ikan unik dan pembersih tangki yang paling direkomendasikan dari semua pemakan alga air tawar. Ikan ini sangat direkomendasikan untuk tangki kecil. Chinese Algae Eater menyandang nama ilmiah Gyrinocylus aimonieri dan masuk ke dalam ikan air tawar dari keluarga Gyrinocyllidae. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama seperti honeysucker dan sucking lodge. Secara umum, Chinese Algae Eater berasal dari Asia dan dapat ditemukan di berbagai aliran air termasuk sungai. Mereka seringkali berpetualang saat banjir dan aliran sungai yang deras. Uniknya lagi, mereka memiliki distribusi yang terbatas di Cina. Ikan CAE lebih banyak ditemukan di sungai dan danau yang mengalir melalui Thailand, Laos, dan Vietnam. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama lain termasuk Siamese Algae Eater, Indian Algae Eater, atau hanya Algae Eater. Ikan CAE akan terlihat sangat lucu jika dipelihara anak-anak. Mereka sangat aktif saat ditempatkan di dalam tangki berdekorasi, lalu bergerak dan mencari makanan yang menempel di dalam akuarium. Ikan CAE tidak berwarna seperti beberapa ikan akuarium lainnya. Di alam liar, mereka memiliki warna coklat pucat di sepanjang sisi tubuh mereka menjadi garis gelap yang kadang-kadang pecah menjadi garis bintik-bintik. CAE memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil. Di bagian kepala mereka ada mulut penghisap dengan bibir menonjol yang berfungsi untuk menempel ke permukaan. Secara alami, mereka mampu mencapai panjang 11 inci. Chinese Algae Eater umumnya tergolong ikan yang damai dan dapat beradaptasi dengan berbagai jenis ikan. Bahkan, CAE adalah ikan yang tergolong penyendiri alami. Mereka cenderung bertarung dengan sesama anggota spesies mereka sendiri. Ikan ini biasanya menunjukkan warna terbaik ketika disimpan di akuarium dengan tanaman hidup, kayu apung, dan habitat yang mendukung untuk pertumbuhan alga. Ikan CAE memiliki organ khusus berbentuk 2 lubang cabang untuk memaksa air melintasi insang untuk membantu pernapasan. Saat ikan ini tumbuh dan beranjak dewasa, karakter ikan CAE mulai berubah menjadi teritorial dan mengubah pola makannya. Keempat, ikan gapi. Gapi merupakan hewan dengan penggemar paling banyak dari kalangan anak-anak setelah ikan cupang. Alasannya karena ikan ini sangat mudah berkembang biak. Musim kawin biasanya akan tiba pada saat musim hujan atau akhir musim hujan. Dikenal dengan nama ilmiah Poecilia reticulata, gapi masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Ikan satu ini dicirikan dengan ekornya yang panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Poecilia reticulata berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan, menyebar di Kepulauan Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Kepulauan Virgin, Brasilia, dan Venezuela. Mereka bisa hidup di danau-danau dan sungai yang berair tenang.
Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan juga damai. Namun, ikan ini tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah yang banyak. Mereka akan selalu bergerak dengan sesamanya, menggemulaikan ekornya yang panjang dan lebar, serta menjelajah ke semua permukaan tangki. Gapi memiliki lebih dari 300 jenis dengan warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Jadi tak heran, mereka sampai dijuluki Raja Ikan Hias karena akan sulit menemukan satu spesies yang sama secara warna dan juga corak. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan gapi mampu menghasilkan 20-120 burayak dalam sekali kehamilan. Fakta mencengangkan lain bahwa gapi betina mampu melahirkan hingga 2.000 ekor anakan selama masa hidupnya. Ikan gapi termasuk ke dalam golongan hewan omnivor dengan makanan utama pelet, cacing sutra, cacing renik, dan jentik nyamuk. Gapi terbiasa hidup dengan suhu air sekitar 25 derajat Celcius dan pH air 6,8. Kelima, ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Ukuran panjang ikan jantan bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Swordtail adalah ikan yang berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, mereka hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Amerika Tengah. Di sini, swordtail dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Mereka adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya, menarik, dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Swordtail jantan dan betina akan berenang bersama dan sesekali pejantan akan menggigit betina. Perilaku ini terkadang membuat betina stres dan juga kelelahan. Saat hamil, swordtail betina akan bercirikan dengan perutnya yang buncit dengan bintik gelap di sekitar sirip dubur. Walau ukurannya tidak terlalu besar, ikan betina mampu melahirkan antara 5-20 ekor. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, moli, maupun pleti, eksotis dari ikan ini tak perlu diragukan lagi. Swordtail memang sangat peka terhadap perubahan kualitas air, terutama untuk anakan. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7-8, dan juga suhu yang ideal adalah 25-27 derajat Celcius. Ikan pedang bisa memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebagai catatan, pastikan memberi pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. Selain karena swordtail ikan live barrier, keunggulan lainnya dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Keenam, ikan maskoki.
Ikan mas koki menyandang nama ilmiah Carassius auratus dan termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae, ordo Cypriniformes yang berasal dari Asia Timur lalu menyebar ke belahan dunia lain lewat jalur perdagangan hingga hadiah untuk bangsawan. Pada habitat aslinya, ikan mas koki hidup di alam yang luas dan terbuka. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Carassius auratus mampu beradaptasi dengan suhu rendah. Mereka tergolong sebagai spesies ikan yang memiliki umur sangat panjang hingga mencapai umur 20 sampai 30 tahun. Mereka menjadi pilihan anak-anak karena memiliki bentuk, warna, dan karakteristik yang indah. Ikan mas koki umumnya memiliki warna beragam mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Ikan ini memiliki bentuk kepala yang menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Dari segi fisik saja, ikan mas jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan dengan ikan mas koki yang betina. Sedangkan ikan mas koki betina memiliki tubuh yang bulat dan juga menggemaskan. Sirip ikan mas koki jantan memiliki noda atau bercak putih dan memiliki bentuk dubur yang oval dan juga rata. Sedangkan ikan mas koki betina tidak memiliki bercak putih pada siripnya dan bentuk duburnya bulat serta menonjol. Di beberapa negara, ikan mas koki dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Jadi tak heran banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Biasanya ikan ini ditemukan di daerah sekitaran danau ataupun sungai dengan aliran yang bersih. Ikan mas koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Ikan mas koki senang memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Mereka juga tak segan untuk memakan kacang polong, cacing dara, udang air asin, dan sayuran hijau. Mereka juga termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa bertahan sampai 2 hingga 3 hari. Ketujuh, ikan pleti. Ikan kecil identik dengan anak kecil, tak terkecuali untuk ikan pleti. Dari segi fisik, pleti memiliki perawakan mini, indah, dan mudah berkembang biak. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjangnya sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan ini memiliki nama latin Scyphoporus maculates dari keluarga Poecilidae dan genus Scyphoporus. Ikan pleti adalah ikan yang damai dan senang jika dipelihara dalam kelompok kecil. Pleti menghabiskan sebagian besar waktunya berenang dalam kelompok kecil di tengah kolam air, di antara tanaman, dan bersembunyi di antara dedaunan. Ikan cantik yang satu ini sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penampilannya tampak berwarna okorus atau paduan coklat dan kuning. Pigmentasi dan pola warna pada tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi, termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Ciri khas ikan pleti adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk, pendek, serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies pleti yang tergolong bertubuh ramping. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Umumnya ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan juga serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium akan siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Suhu ideal untuk indukan dan anakan pleti antara 22 sampai 26 derajat Celcius. Sementara pH-nya antara 7 hingga 8,3.
Ganti sekitar 20% air setiap minggunya untuk mencegah penyakit yang mungkin akan menyerang ikan pleti. Penyakit yang sering ditemukan pada ikan pleti yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, apalagi untuk pemijahan serta cenderung mengapung di permukaan air. Kedelapan, ikan Corydoras. Ikan berkumis yang satu ini masuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calictidae dan subfamili Corydoradinae. Ikan ini memiliki sifat pemalu ketika terlihat manusia. Coba perhatikan bentuk dari ikan yang satu ini. Mereka memiliki kumis dengan bentuk badan tegas, membungkuk pada bagian punggung, pipih ke bagian samping, dengan mulut menghadap ke bawah dengan warna bercak hitam putih. Habitat asli ikan Corydoras adalah sungai yang beraliran lambat dan dangkal dan juga jernih. Corydoras memiliki ukuran 2,5 sampai 6 cm dengan peringainya yang tenang dan suka kedamaian. Ikan ini tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Di alam liar, ikan Corydoras merupakan ikan omnivor dan mereka memakan larva serangga, cacing, dan juga tanaman. Beri mereka makanan pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah. Ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan Corydoras berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius dengan nilai pH air akuarium di bawah 7. Menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit yang mungkin timbul pada ikan ini seperti white spot dan infeksi bakteri. Dalam satu akuarium, sebaiknya ada lebih dari 2 ekor ikan Corydoras yang sejenis atau digabung dengan ikan guppy, jenis ikan tetra, ikan swordtail, ikan pleco, dan ikan lainnya yang berukuran sama. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang cocok untuk dipelihara anak-anak. Kalau kamu tertarikkah untuk memeliharanya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.